termasuk hutang sama orang tua. Anak minjem duit sama orang tua wajib bayar. Ini kadang-kadang anak minjem duit sama orang tua nggak pernah nagih. Ini anak diem aja, biarin aja utang sama orang tua ini. Lagi saya juga punya duit bang dari orang tua. Utang itu Jarun harus dibayar. Sebab yang ngutang coba anak kepada orang tua, walaupun orang tua nggak nagih, kewajiban anak bayar. Karena ijab qabulnya ngutang, wajib bayar. Tapi orang tua jarang nagih sama anak, disangking perhitungan lagi, betul gak? Tapi anak wajib bayar utang ke orang tua. Kalau kita bayar sama orang tua, umpama pinjam duit 10 juta, ya paling juga 5 juta, ya diskon 50%. Ya gak? Wah, nggak ada duit lagi, cuma 5 juta, jadi. Betul gak? Makanya enak kalau masih ada orang tua, enak. Enak gak sama orang tua? Anak yang ngutang, yang bayar orang tua. Pak Haji, apa? Anak Pak Haji ngutang nih. Utang apaan? Utang, piutang belum bayar. Ini kwitansinya. Udah 5 tahun tuh anak punya utang, saya tagih kabur mulu. Ini bagaimana? Ya udah, saya jaminnya. Saya bayarin utang. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid daraini illa annahu qal babud dhamani, bab doman, jaminan ataupun tangguhan. Ad-dhamanu lughatan al-iltizam. Doman menurut lughah adalah kewajiban. Wasar'an menurut syariat, doman itu adalah iltijamu haqqin sabitin fi zimmatil ghair. Menurut syariat, doman itu tanggungan adalah iltijamu haqqus sabitin, tanggungan yang wajib, yang tetap di dalam tanggungan orang lain. Au ikhdaru ainil majmunah, ataupun menghadirkan barang yang ditanggung. Au badanin mayastahiqu huduruhu, ataupun seseorang yang wajib dihadirkan. Itu namanya jaminan. Di dalam jaminan ini adalah berkaitan dengan hakul adami, berkaitan dengan hubungan sesama manusia, baik orangnya yang masih hidup ataupun orangnya yang telah meninggal dunia. Karena doman itu hal yang wajib, yang tetap tidak bisa terpisah dengan berkaitan hakul adab, walaupun orang itu telah tiada. Ketika orang meninggal dunia, kemudian dia punya utang, berarti masih ada kaitan dengan hakul adam. Dengan meninggalnya seseorang bukan berarti utang itu lunas. Dengan sebab kematian seseorang, utangnya tetap masih ada. Utangnya tetap masih ada. Kenapa? Karena orang yang meninggal ini ada ahli waris yang akan melunasi utang piutang. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nauji'a birujin mata ilal masjid. Ada seseorang yang meninggal dunia, kemudian Abu Darda mengabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyolatkannya. Ketika Nabi akan melaksanakan solat, fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal alaihi din. Kemudian Nabi tanya, apakah si mayit ini mempunyai utang? Kemudian bagalu na'am. Kemudian mereka sahabat
menjawab, betul ya Rasulullah, zanajah yang akan disolati ini punya utang. Sallu ala sahibukum. Kata Nabi, kamu solatkan teman kamu ini yang punya utang. Nabi nggak mau nyolatin. Bayangin aja. Itu di zaman Nabi, orang yang punya utang aja Nabi nggak mau nyolatin. Kamu sholat aja dah, nih zanajah, saya nggak mau nyolatin. Nabi nggak mau nyolatin. Qala Abu Qatadah, dan berkata Abu Qatadah, ana dominun ya Rasulullah, ya Rasul, akulah yang jamin nih. Orang yang punya hutang ini harus ada jaminan. Makanya utang piutang harus bayar, jangan ketemu lunas. Karena utang itu akan dibawa sampai mati. Apalagi utang arisan lagi, waduh ribet itu. Se-RT tahu, si Fulan kagak bayar arisan 3 minggu, 3 kali puteran, rame. Hagul termasuk hutang sama orang tua. Anak minjem duit sama orang tua wajib bayar. Ini kadang-kadang anak minjem duit sama orang tua nggak pernah nagih. Ini anak diem aja, biarin aja utang sama orang tua ini. Lagi saya juga punya duit bang dari orang tua. Utang itu Jarun harus dibayar. Sebab yang ngutang coba anak kepada orang tua, walaupun orang tua nggak nagih, kewajiban anak bayar. Karena ijab kabulnya ngutang, wajib bayar. Tapi orang tua jarang nagih sama anak, disangking perhitungan lagi, betul gak? Tapi anak wajib bayar utang ke orang tua. Kalau kita bayar sama orang tua, umpama pinjam duit 10 juta, ya paling juga 5 juta, ya diskon 50%. Ya gak? Wah nggak ada duit lagi, cuma 5 juta, jadi. Betul gak? Makanya enak kalau masih ada orang tua, enak. Enak gak sama orang tua? Anak yang ngutang, yang bayar orang tua. Pak Haji, apa? Anak Pak Haji ngutang nih. Utang apaan? Utang piutang belum bayar. Ini kwitansinya. Udah 5 tahun tuh anak punya utang, saya tagih kabur mulu. Ini bagaimana? Ya udah, saya jaminnya. Saya bayarin utang. Yang tanggung jawab orang tua. Tapi kalau anak ini udah dewasa, itu lepas tanggung jawab orang tua, karena dia yang berbuat. Walaupun bagaimanapun pasti orang tua tanggung. Ad-doman lugatan iltizam, karena doman jaminan itu adalah kewajiban. Kewajiban itu nggak bakalan hilang, dipisahkan dengan ruh dengan jasad. Makanya sebelum disolatkan jenazah ditanya itu keluarga, saya mohon maaf berkaitan dengan hakul adab, jika orang tua saya, saudara saya mempunyai kesalahan, saya perwakilan mohon maaf yang seluas-luasnya. Jika berkaitan dengan hakul adab, berkaitan dengan manusia, antara utang piutang atau nazar ataupun janji yang belum dilaksanakan, tolong diberitahukan kepada keluarga, betul gak? Supaya almarhum menghadap Allah mudah dan gampang dan tidak ada halangan sedikit pun. Makanya itu sunnah sebelum disolatin. Ada ucapan gini udah sembahyang? Kagak. Sebelum sholat diapain? Ucapan sambutan dari keluarga sebagai jaminan.
Dari jaminan Nabi Muhammad SAW, man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya, itu hal yang pasti. Ragu gak manusia? Wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yuhlifu. Kata Allah, apa yang kau belanjakan di dalam berbuat kebaikan, Allah yang akan ganti. Dalam surah Al-Hadid ayat 7. Kadang orang ragu. Orang yang menginfakkan hartanya Allah ganti. Satu kebaikan dibalas 10 dua pan. Satu dibanding 10 sampai 700 lipat ganda, tapi orang banyak yang ragu. Kemudian masih enggan untuk berbuat baik kepada sesama di dalam tolong menolong. Ta'awwanu ala birri wat taqwa. Sedangkan ada jaminan dari Allah. Orang yang menginfakkan hartanya, baik pembangunan musola, kegiatan keagamaan, ataupun beli karpet, Allah ganti. Dia punya uang, segen banget. Betul gak? Insya Allah jamaah kita nggak ada yang begini ya. Siap semua. Alhamdulillah. Itu. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Yusuf ayat 73. Qalu naqidu sawa mil maliki waliman ja'a bihi himlun ba'ir wa ana bihi ja'im. Dalam surah Yusuf 73. Pengawal-pengawal raja itu berkata, telah hilang pala mahkota seorang raja, barang siapa yang bisa mendatangkan mahkota kepala raja, himlun ba'ir, akan mendapatkan imbalan makanan pokok seberat onta. Wa ana bihi ja'im, kata Nabi Yusuf, sayalah yang nanggungnya. Sayalah yang nanggung. Berarti tanggungan ini, bab domain ini dari zaman ke zaman sampai sekarang ila yaumil qiyamah. Domain itu ada 3. Domain itu ada 3. Pertama, domanul maftuh. Domanun maftuh. Yusamma domanun maftuhan, dikatakan doman yang secara umum, yang terbuka. Wa yunadi syakhsun wa yaqul kullu man lahu dainun alayya alayya fulan. Domanul maftuh itu jaminan secara umum. Secara umum. Umpama ada yang berkata, ketika lagi duduk nih di musola habis sembahyang zuhur, banyak jamaah yang sholat, banyak pula yang pada tadarusan Al-Qur'an. Tahu datang nih tukang bakso, kang somai, kang cincau. Salah satu dari jamaah mengatakan, wahai jamaah musola Tanjul Huda, di depan kita ada apa? Kang bakso, kang somai, ame tukang es cincau. Makanlah sepuasnya, sayalah sebagai jaminannya. Enak gak kira-kira? Kalau punya jamaah seperti itu, piara baik-baik. Jangan dijahatin. Kalau dia lambat, dia nggak punya sejadah, datang nih nggak bawa sejadah, ya gak? Langsung gelarin sejadah biar disembayang, biar enak. Biar sering-sering datang. Alhamdulillah. Ya. Ada jaminan, tuh jaminan maftuh secara umum. Secara umum. Tuh, kira-kira bagaimana? Mantap gak? Tuh. Domanun maftuh. Umpama kita lagi jalan nih, jamaah jalan nih 4 mobil, 4 jarak Kempang Bogor, kemudian mampir ke Liduk, makan siang di Terapung,
Naik apa tuh? Naik getek ke depan. Pas kita lagi makan-makan, ketemu temen, ketemu bos lagi. Orangnya royal. Bos belum tentu royal. Kalau bos royal, ya kak. Bos belum tentu begini, kadang begini. Ketemu, gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah udah lama nggak ketemu. Ngisi di kantor lagi, insya Allah ada waktu, insya Allah kita bakalan silaturahmi ke kantor. Tuh. Kita lagi makan, itu teman kita pulang, cuman nggak ngabarin tuh teman kita. Pas kita mau bayar ke kasir, udah ada yang bayar. Temen yang tadi tuh, yang kita ketemu, datang ke kasir. Pak, apaan? Ini meja saya gabungin sama meja yang di sono. Meja 7 gabungin sama meja yang 14. Berapa aja nilainya biar saya yang bayar. Cuman diem-diem aja. Jaminannya saya. Mantep gak? Disatukan tuh. Disatuk, dibayar. Orang ini pulang. Pas kita ini patungan, ya musola patungan, masjid patungan. Ini makannya seorang 50.000 atau 100.000. Pas mau bayar, kata kasir, udah dibayar sama bapak tadi yang udah pulang. Meja nomor 7, Masya Allah. Telepon, Pak, makasih ya, biar sehat, panjang umur, biar berkah. Mudah-mudahan apa yang dikeluarkan Allah yang ganti. Ini bilangin, jamaah, ini duit saya pulangin. Nggak jadi bayar. Jumlahnya 3 juta tadi kita makan. Karena orangnya banyak. Karena dibayar tadi teman saya. Ini duit 3 juta diapain? Beli durian Pak Ustadz. Alhamdulillah. Tuh. Apa kata teman? Ya kalau gue tahu mau dibayarin gini, gue pesen yang enak-enak. Ayam kampung gue makan cuman potong gue dapet. Kalau gue tahu mah gue minta seekor. Kan gramnya tambahin tuh. Rezeki kita nggak tahu Pak. Rezeki kita kagak nggak tahu, urusan Allah. Makanya doman itu kewajiban, tanggungan kewajiban yang tetap di dalam tanggungan orang lain, berkaitan dengan haqqul adab, seperti ikhdaru ainil majmunah, seperti wajib mendatangkan barang yang dijadikan jaminan. Seperti apa? Si fulan sewa yang namanya mobil, janjinya 3 hari, ini sebulan gak balik-balik. Sebulan gak balik, datengin keluarganya. Pak Haji, apa? Anak Pak Haji ini punya urusan sama saya. Urusan apa? Mobil dipakai 3 hari, sewa. Ini udah sebulan gak pulang-pulang. Gak pulang? Pulang. Bapaknya diem ya dah. Ya gak? Ini gimana mobil saya? Kata ayahnya, sayang jamin. Sayang, nanti saya pulangin mobilnya dalam keadaan bersih, tidak sedikit pun cacat. Andai kata pulang ada baret atau nabrak atau hilang, saya sebagai jaminannya, saya akan bayar itu mobil. Berapa harganya? Selesai gak? Selesai. Rapi. Cari itu anak. Datengin tuh mobilnya. Ini Pak, mobil yang saya janjikan. Dilihat. Aman. Tidak ada apapun. Bukan mulangin doang. Hitung. Minjem 3 hari, seharinya 200.
Berarti yang dibayar 3 hari, sisanya 27 hari kali 200. Jangan mobilnya doang pulangin. Duit sewanya juga harus lunasin tuh barang jaminan. Begitu juga au badanin mayastaqi huduruhu, ataupun seseorang yang wajib didatangkan. Sekarang kan anak muda tuh ribut-ribut tuh ya, yang nggak ada gunanya. Orang lagi lewat atau dicelurit, dibacok, betul. Akhirnya ketangkep, dicari sama polisi. Apalagi sekarang budak polisi udah kagak murah, capek. Nanti ditaruh di depan mana? Di kantor polisi, mau ditanya nangis. Paling enak taruh aja dah di TNI aja tuh, di Brimob tuh. Kalau nggak di mana nih? Di Kodim dah, dirindam. Kan serem itu kalau TNI mah. Langsung gaplokin aja dah. Kan dilihat tuh videonya, Masya Allah biar kapok, bener nggak? Ketika dia melanggar, mukul orang, bacok orang, orangnya kabur. Datengin keluarganya. Kata keluarganya, saya jamin, saya akan cari anak saya, biar dia tanggung jawab. Panggil saudaranya, cari. Jaminan itu. Karena harus dipertanggungjawabkan, karena ada korban. Dicari sama polisi, sama Intel. Kata Intel, kalau 3 hari belum menyerahkan ke kantor polisi, saya yang cari Pak. Kalau saya yang cari, saya dor kakinya. Enggak gak? Apalagi komandannya ngomel-ngomel. 3 hari belum dapat, waduh puyeng itu anak buah. Tuh kalau temu digaplokin itu dah. Penjahat. Serem udah. Kalau mau ansip paling diusap-usap. Wah, ribet itu. Melakukan pelanggaran, kabur, dicari-cari, wah ribet udah tuh. Ribet gak kira-kira? Ribet udah. Kakala datang nih orang, bertanggung jawab. Saya sebagai jaminannya ini. Bagaimana umpama pertanggung jawab wajib ikhdaru sohsin, mendatangkan seseorang. Nikah sambung hukumnya nggak sah. Karena orang lakinya bukan dia yang naruh saham. Karena berkaitan dengan nasab, hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Ada lagi domanu ala say'in fil mustaqbal. Jaminan masa depan. Apa jaminan masa depan? Kewajiban seorang suami menjamin istri dan anaknya. Apa jaminannya? Memberikan nafkah. Memberikan nafkah. Itu ada doman ala sayin fil mustaqbal. Kanapa kati jaujati fil mustaqbal. Jaminan kepada istri dan anak dan keluarganya yang wajib diberikan nafkah, wajib diberikan. Wajib diberikan menurut kemampuan masing-masing. Karena seorang itu berbeda daripada rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Itu kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Betul gak? Kalau lebaran kan biasa itu beliin baju, betul gak? Kewajiban gak? Kewajiban. Kalau perlu ke Tanah Abang jangan udah mau puasa penuh. Kalau perlu belum nisfu Saban udah ke Tanah Abang. Belanja sebanyak itu, enak udah. Enak gak? Pulang puasa tinggal puasa, tadarusan Al-Quran tinggal itikaf. Lu anteng-anteng aja. Madar kulbay.
Ija arada syira'a bidha'a wa khafa yakuna biha aibun faqala sasun akhar istara ana dhamin laka. Domain darat adalah sekarang menamai asuransi. Umpama beli barang, ini barang yang Bapak pesan, apa ini? Ini dan itu, umpama barang sembako ataupun buah. Ini saya kasih barang bagus tuh, yang ada diapain? Di keranjang. Coba lihat atasnya. Di bawahnya gimana? Di bawahnya saya jamin bagus juga. Andai kata bawahnya itu rusak, yang namanya jeruk di mana itu? Di peti. Saya jamin ini Pak, saya pulangin duit Bapak. Ada yang begitu? Meyakinkan pembeli supaya beli ini barang karena ada jaminan. Pas diperiksa ternyata ada kerusakan, berarti apa? Wajib pulangin barang yang jelek. Termasuk ngirim apa? Ngirim barang. Kita beli barang nih umpama ke toko, beli apa? Keramik. Beli keramik. Atau beli apa? Beli lampu. Kemudian dientar. Pas nyampe rumah kita, pas kita ngelihat ternyata lampu pecah. Lampu pecah. Berarti kita pulangin itu. Pak, lampu yang Bapak kirim ke rumah saya ngelihat udah pecah. Berarti kan jamin tuh toko. Karena dia belum nerima, tahu udah aib. Pulangin nggak? Pulangin. Pas nyampe rumah baru dilihat itu keramik ternyata pecah. Berarti apa? Pulangin. Itu bab domin. Namanya apa? Domanud darak. Menjamin barang yang dibeli itu kualitasnya bagus. Dan bagus sesuai dengan barang yang dilihat. Sampai di rumah sesuai dengan apa yang diinginkan pembeli, dan penjual menjamin barang yang telah dijual kebagusannya dijamin. Arkanud doman, rukun-rukun doman khamsatun 5. Dominun, orang yang nanggung. Dominun, orang yang nanggung. Wa majmunun lahu, orang yang mendapatkan tanggungan ataupun jamin. Dominun, orang yang nanggung ataupun orang yang jamin. Wa majmunun lahu, orang yang mendapatkan jaminan. Orang yang mendapatkan jaminan. Wa majmun anhu, orang yang dijamin. Wa majmun, barang yang dijaminkan. Wa sigatuh, dan sigoh. Domin itu adalah orang yang bertanggung jawab, orang yang nanggung ataupun orang yang jamin. Orang yang jamin. Wa madmunun lahu, orang yang mendapatkan jaminan. Umpama wa majmun anhu, orang yang dijamin. Majmunun, yang dijamin. Nih, barang yang dijamin. A ini utang ame si B. A ini utang ame si B. Uang 10 juta yang belum dibayar. Si C ini saudaranya mengislahkan antara keributan di antara keduanya. Yang C ini mau menjamin bahwa dominun, dia sebagai penjamin yang bertanggung jawab. Wa majmunun lahu, orang yang menerima jaminan, yakni orang yang memberikan hutang, si B. Majmun anhu, orang yang berutang nih, si A, orang yang majmunun, utangnya, barang yang itu tetap. Wasigatu, dan sigoh. Si C mengatakan jangan ribut,
harus selesaikan masalah ini secara keluargaan. Kata majmun lahu, orang yang memberikan utang, yang mendapatkan jamin. Saya nggak mau tahu Pak, karena saudara bapak nih ngutang udah lama nggak bayar-bayar. Bukan masalah bisnis, minjem duit Pak, minjem duit. Saya minta pertanggungjawabannya. Kata si C ini, saudaranya, saya jaminannya. Saya jaminannya. Kata majmun lahu, orang yang mendapatkan jaminan, kira-kira kapan bapak bayar utang? Ya 1 bulan. Saya bukan gak percaya dengan omongan. Ada gak barang yang sebagai jaminan? Umpama surat sertifikat atau mobil sebagai jaminan saya taruh di rumah saya. Iya gak? Biar saya yakin. Kalau omongan doang kan ribet. Iya gak? Ya udah, tuh kamu ambil nih surat sertifikat saya sebagai jaminan, tapi jangan diapain? Jangan disekolahin. Jaminan lagi. 1 bulan saya akan datang, saya akan berikan uang. Supaya orang kadang-kadang omongan sama aja. Mamang meponakan. Na'udzubillah min. Majmun anhu, orang yang ditanggung bebas dia. Karena yang ditagih ini adalah orang yang nanggung. Maka hati-hati, saya jaminan nih. Jangan. Lihat dulu orang yang dijamin. Benar gak? Karena situ yang tanggung jawab. Orangnya kabur. Situ yang ditagih. Betul gak? Kan bapak yang nanggung katanya yang bayar utangnya. Tulisan perjanjian ada. Kalau nggak jalanin, berarti bapak penipuan. Sama media. Laporin polisi, tangkap. Hati-hati masalah jaminan. Kalau kita nggak tahu betul-betul permasalahannya, jangan sampai jamin-jamin. Apalagi berkaitan dengan uang, utang piutang ataupun barang yang harus diganti. Walaupun temen, jangan harus diselesaikan dengan cara yang baik. Jangan jamin saya yang jamin, takutnya nanti kita nggak mampu untuk membayarnya. Akhirnya rumah ataupun kendaraan yang kita punya akhirnya terjual. Sedangkan majmunun anhu, orang yang dijamin itu girang dia, ketawa-ketawa. Betul gak? Di bawah penderitaan orang lain. Hati-hati. Hati-hati. Masalah domin, pertanggungjawaban itu bukan saja di dunia, sampai nanti di akhirat. Nanti terusin lagi pembahasannya. Syarat-syaratnya domin ataupun syarat barang yang dijaminkan. Insyaallah ya.